Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Selasa 18 Februari 2025. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudari yang terkasih, saat Yesus mengingatkan murid-muridnya agar hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi orang Farisi, para murid menjadi galau. Mereka berpikir bahwa Yesus sedang menegur mereka karena mereka lupa membawa bekal makanan, sebab yang ada pada mereka hanya satu buah roti. Melihat respon para murid, Yesus pun menegur mereka dengan mengingatkan, bagaimana kalian tidak mengingat saat aku memecah-mecah roti untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul, dan 7 roti untuk 4.000 orang, sisa 7 bakul. Mengapa kalian ragu masalah roti? Sehingga pemahaman kalian tentang ragi Herodes dan orang Farisi kalian hubungkan dengan masalah roti. Kira-kira begitulah kemarahan Yesus kepada para murid, karena Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa sesungguhnya yang ingin Yesus katakan dengan ucapannya hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi orang Farisi? Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu ragi adalah bahan yang dapat merubah karakter adonan pada roti, pada tempe, tape. Fungsi ragi adalah merubah karakter. Bagaimana adonan menjadi roti yang mengembang. Bagaimana kedelai yang berubah menjadi tempe, singkong atau ketan berubah menjadi tape. Perubahan ini tidak hanya merubah bentuk, tapi merubah karakter. Artinya ragi ini masuk ke dalam sel-sel yang terkecil, mengubah karakternya. Inilah yang dimaksud Yesus, hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Sebab pada masa itu Herodes ada penguasa dan orang Farisi adalah orang yang berpengaruh untuk memberi pengajaran di tengah-tengah masyarakat. Artinya, saat Herodes atau orang Farisi memberi ajaran, memberi pengaruh, itu akan sangat dapat mengubah karakter manusia. Oleh karena itulah Yesus mengatakan, hati-hati, jangan sampai ajakan Herodes dan orang Farisi yang tidak baik mengubah karakter manusia, karakter para murid, hingga mereka menjadi pengikut Herodes, pengikut Farisi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, zaman Herodes dan orang Farisi sudah usai. Kita sekarang masuk ke zaman kita, zaman abad 21. Apakah masih ada hubungannya dengan kehidupan kita sekarang ini? Jawabnya masih. Dan peringatan Yesus ini juga masih berlaku kepada kita. Di manakah hubungannya pesan Yesus agar berhati-hati itu, atau ragi Herodes, ragi Farisi itu kepada kita? Kita lihat sekarang. Bagi kita yang lahir di tahun 80 ke bawah, yang belum mengenal gadget atau handphone, kita bisa merasakan bagaimana kehidupan di masa itu. Kehidupan bersosial, bermasyarakat. Tapi setelah di tahun-tahun sekarang ini hadirnya gadget,
bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bersosial terjadi perubahan yang begitu besar. Nah, ini adalah perubahan. Kehadiran gadget ini merupakan salah satu bentuk ragi yang merubah karakter manusia. Bagi kita yang mengalami kehidupan tahun 80-an dan sekarang mengalami kehidupan tahun 2024, 2025 ini, kita dapat membedakan begitu besar bedanya. Saat kita bertemu kawan, sahabat di masa lampau, kita akan selalu berinteraksi, kontak, dan begitu indah. Namun sekarang di masa gadget ini kita lihat bagaimana suami istri, bapak anak, ibu anak, bisa mereka duduk bersama dalam satu tempat, namun berjam-jam tidak terjadi interaksi. Mereka semua asik dengan gadget. Gadgetnya masing-masing. Mereka berinteraksi dengan orang-orang yang jauh di sana. Namun kepada keluarga sendiri yang ada di sampingnya tidak terjadi interaksi. Ini adalah satu bentuk ragi. Inilah yang dikatakan Yesus, hati-hatilah dengan ragi Herodes dan Farisi. Sekarang yang kita hadapi adalah ragi teknologi. Sebenarnya teknologi itu baik bila kita dapat mengendalikannya. Namun bila seperti yang kita katakan tadi yang terjadi, bagaimana satu keluarga duduk bersama namun berjam-jam tidak terjadi interaksi, tidak terjadi komunikasi, semua asik dengan gadgetnya, berkomunikasi dengan orang yang jauh di luar sana, namun mereka yang dekat tidak terjadi komunikasi sedikit pun. Ini adalah dampak negatif dari ragi teknologi itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Injil Tuhan bagi kita hari ini yang disampaikan kepada para murid agar berhati-hati atas ragi Herodes dan ragi orang Farisi dapat kita ambil, kita tarik dalam kehidupan kita, agar kita juga hati-hati akan ragi yang datang menghampiri kita, yang akan mengubah karakter kita, mengubah hidup kita. Bila ragi itu dapat kita kendalikan, memang akan membuat kita hidup semakin baik. Namun bila ragi itu tanpa ada penyaringan masuk ke dalam diri kita dan mengubah seluruhnya karakter hidup kita, karakter kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang gagal, menjadi pribadi-pribadi yang gagal, sebab kita telah dikuasai oleh ragi teknologi. Hubungan interaksi antara suami istri menjadi gagal. Antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak sesama anak juga akan tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasih. Mereka hanya seumpama seonggok daging yang berdekatan namun tidak terjadi interaksi. Mereka hidup tapi serasa mati, sebab di tengah-tengah keluarga itu karena pengaruh ragi teknologi telah kehilangan cinta dan kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan renungan singkat hari ini kita pun mendengar nasihat Yesus. Waspadalah akan ragi Herodes dan Farisi, ragi teknologi yang dapat mengubah karakter kita, mengubah suasana dalam keluarga kita, sehingga kita dapat kehilangan cinta. Tapi hati-hatilah, manfaatkanlah ragi itu, agar ragi itu membuat cinta dalam keluarga semakin hangat, semakin akrab. Tidak siapa lu, siapa gue, tapi engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Kita satu dalam cinta di dalam Yesus Kristus.
Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.